Kita akan berusaha mengamati ya pergerakan dari market dan juga IHSG pada hari ini di hari Senin, dan ini adalah minggu ketiga ya, minggu ketiga dari Oktober. Ada banyak harapan sebenarnya di semester terakhir second half 2023 ini IHSG akan bergerak cemerlang. Namun di satu sisi juga kalau kita lihat pergerakan selama 30 hari ini memang cukup kurang menggembirakan, dengan pergerakan 30 day kumulatif up sudah melemah sebesar 1,35%. Ini dibarengi dengan beberapa macam saham yang juga memiliki market caps yang besar yang harus terkoreksi bersama-sama, ditambah lagi hari ini gitu ya. Sudah berlanjut sejak Jumat kemarin, padahal juga kalau kita lihat sebenarnya pergerakan dari IHSG di pekan kemarin dari Senin sampai Kamis itu sudah ada harapan sendiri apakah bisa kembali rally dan kembali menyentuh level 7.000, namun sepertinya patahan-patahan itu terjadi lagi bahkan berlanjut sampai sekarang. Analisa Anda terhadap pergerakan IHSG mungkin sampai 1 jam mendatang seperti apa? Iya, kalau kita lihat memang di pekan lalu memang ada harapan besar begitu ya, karena dari 5 hari perdagangan 4 berhasil berada di zona hijau begitu, namun memang dipatahkan di hari Jumat di penutupan minggu kemarin ditutup di zona merah. Tapi kalau kita lihat memang pergerakan IHSG pekan ini akan dipengaruhi oleh beberapa rilis data penting yang dapat diperhatikan juga oleh pasar. Jadi memang pengaruh eksternal masih cukup dominan terhadap pergerakan IHSG, mulai dari beberapa rilis data penting dari Amerika Serikat dan juga China hingga perkembangan situasi konflik di Israel dan juga Hamas. Kalau dari internal Syafinas dan juga pemirsa, kalau kita lihat pada Kamis ada agenda cukup penting dari Indonesia, yakni keputusan suku bunga terbaru dari Bank Indonesia. BI saat ini tengah menghadapi dilema yang kuat seiring memang menunggunya arah kebijakan suku bunga The Fed pada awal November 2023 mendatang. Di satu sisi BI juga perlu menyiapkan amunisi nih ya untuk membendung pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang juga semakin mengkhawatirkan. Kita lihat lebih dari 15.715 ya. Iya, dan kita lihat memang pelaku pasar juga memperkirakan Bank Indonesia akan kembali menahan suku bunga acuan pada pekan depan di level 5,75%. Jika prediksi tersebut benar, maka BI sudah menahan suku bunga acuannya selama 9 bulan beruntun, dimulai memang sejak Januari 2023. Adapun juga rilis neraca perdagangan bulan September 2023 yang kembali mencatatkan surplus sebesar 3,42 miliar US dollar. Dengan surplus ini memang Indonesia telah mengalami surplus perdagangan selama 41 bulan berturut-turut. Adapun kalau kita lihat memang surplus disebabkan oleh impor yang turun 12,45% secara tahunan, sementara secara mantuman 8,15%. Sementara kalau kita lihat ekspor Indonesia pada September 2023 mencapai 20,76 miliar US dollar, ini turun 16,17% secara tahunan, sementara secara mantuman ini 5,63%. Ini cukup mengkhawatirkan juga ya kalau kita lihat sebenarnya dari data-data itu sebenarnya masih bisa mengangkat, tapi memang ada hal yang memang membuat IHSG masih harus berbalik arah di zona merah. Seperti yang tadi Anda sebutkan, memang ada begitu banyak dinamika for the upcoming months gitu ya di kuartal 4 2023 ini. Padahal sebenarnya juga para pelaku pasar sepertinya sudah cukup fed up dengan pergerakan IHSG yang seperti tidak kemana-mana tuh di semester 1 2023. Diharapkan semester 2 2023 ini akan kembali bullish, namun ternyata di beberapa bulan terakhir di 2023 cukup banyak hal yang terjadi, terutama di global, eskalasi perang Israel dan Hamas, dan juga beberapa hal yang menunjukkan bahwa sebenarnya Amerika belum tentu akan memiliki soft landing scenario dalam hal penurunan inflasi ke level 2%. Sampai saat ini masih terus mendidih 3%. Nah, satu sisi internal yang kita ketahui juga adalah tidak hanya dari ekonomi mengenai Bank Indonesia yang tetap menahan di 5,75%, tapi adalah menyambut tahun politik 2024, konstelasi politik semakin belum jelas sebenarnya terlihat arahnya. Masih hanya satu baca pres dan baca wapres saja yang mengumumkan mengenai kemajuannya dalam hal tahun politik 2024, sedangkan dua lainnya sepertinya masih bersinergi dan masih berkonsolidasi, belum selesai gitu ya. Nah, dalam hal ini menurut Anda seperti apa dinamika yang ada menuju tahun politik 2024 juga berpengaruh terhadap pergerakan pasar? Ya, memang tanggal pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilu 2024 memang akan berlangsung pada periode 19 hingga 25 Oktober 2023. Akhirnya minggu ini dan minggu depan masih akan ada gejolak-gejolak terhadap politik di dalam negeri, terhadap beberapa dinamika pemilu yang dinantikan ini oleh investor, seperti salah satunya penantian cawapres yang saat ini dinanti-nanti. Tentunya ada hal-hal sangat krusial terkait pemilu akan berkaitan dengan tingkat stabilitas politik dan juga keamanan. Syafinas, kalau kita lihat memang sejauh ini kondisi jelang pemilu masih kondusif bagi pasar dalam negeri, ini turut menciptakan kepercayaan bagi para pelaku investor. Akan tetapi pergerakan IHSG ini menjelang pekan pendaftaran capres, cawapres begitu ya, ini akan kalau kita lihat akan menjadi apa ya,
penentuan begitu ya, karena memang jadi dalam 2 minggu ini akan ramai sekali tertuju pada siapa saja calon presiden dan wakilnya yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Karena tentunya kestabilan politik kestabilan politik juga akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana pertumbuhan ekonomi yang berusaha dicapai. Karena tahu kita sendiri ya 2024 tujuannya katanya pengen tetap 5%, di tengah ada begitu banyak kemelut dan juga uncertainty terutama dari global. Nah sekarang kita berbicara dari global, seperti apa kira-kira apa yang terjadi di global juga patut diwaspadai dan juga patut diperhatikan oleh para pelaku pasar, terutama untuk pelaku pasar domestik. Ya kalau misalnya kita lihat China begitu ya, kalau kita melihat China ini juga akan merilis pertumbuhan PDB kuartal 3 2023. Sebelumnya memang kalau kita lihat minggu lalu Tiongkok mencatatkan China New Yuan Loans ini sebesar 2.310 miliar yuan pada September 2023. Ini ternyata memang lebih rendah dari perkiraan sebesar 2.500 miliar yuan. Hal ini tentu saja menunjukkan potensi perbaikan ekonomi di Tiongkok ini tidak akan terlalu ekspansif. Dan jika kita perhatikan lagi, ini ekonomi mitra dagang utama Indonesia, China terus melandai. China juga telah melaporkan penurunan ekspor yang lebih kecil dari perkiraan pada September 2023. Ini kalau kita lihat menurut data Bea Cukai yang dirilis pada Jumat pekan lalu. Jadi jika kita perhitungkan dalam dolar Amerika Serikat, ekspor terkoreksi 6,2% year on year pada September. Angka tersebut kurang dari perkiraan koreksi sebesar 7,6%. Dan kita lihat juga impor juga terkoreksi sebesar 6,2% secara tahunan pada September 2023. Ini sedikit lebih besar dari kontraksi sebesar 6%. Dan kalau kita lihat perdagangan China juga merosot tahun ini di tengah lesunya permintaan global terhadap barang-barang China dan melemahnya permintaan domestik. Pemulihan negara dari pandemi ini juga melambat dalam beberapa bulan terakhir, terseret oleh kemerosotan besar-besaran yang terjadi di sektor real estate. Kalau kita lihat sudah jelas sekali banyak dan beberapa perusahaan properti raksasa lain. Di satu sisi yang kita ketahui juga sejak seminggu lalu eskalasi Israel dan Hamas semakin meningkat. Bagaimana? Apakah perlu diwaspadai terhadap pasar uang kita? Ya kalau misalnya kita lihat ini menarik sekali ya. Masih dari eksternal eskalasi konflik Timur Tengah antara Israel Palestina kembali meningkat lagi menyusul berita terbaru begitu ya. Hal ini membuat pelaku pasar cenderung kembali berhati-hati terhadap investasi beresiko tinggi. Jadi di sisi lain warga Israel juga ramai-ramai meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini mundur. Dan ini juga berkaitan keluarga para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di Gaza. Ini kita harapkan tidak berkepanjangan begitu ya kalau misalkan kita lihat pemimpin ini ingin diturunkan begitu ya oleh rakyatnya. Dan Timur Tengah memang kalau kita lihat memiliki sejarah panjang konflik dan ketegangan yang seringkali memang memberikan dampak pada pasar global, terutama dalam bentuk kenaikan harga minyak mentah. Harga minyak Brent ini sudah terbang 7,5%. Dalam sepekan, sementara minyak WTI ini melesat sudah 5% lebih. Namun kalau kita lihat penting untuk dicatat begitu ya bahwa memang peristiwa geopolitik terbaru seperti perang Rusia ke Ukraina yang juga masih berlangsung, Syafrina, ini juga telah menunjukkan bahwa pasar keuangan juga tetap kokoh begitu ya meskipun adanya gangguan global yang signifikan. Dan kalau kita lihat juga tadi secara indeks di energi juga masih berada di zona hijau gitu ya. Makanya dari itu ya sebenarnya harga komoditas lagi-lagi juga sangat terpengaruh dengan eskalasi perang yang ada dan lain-lain. Ya di sisi lain memang ada yang terkena durian runtuh begitu ya dengan adanya perang itu. Tentu. Dan sebenarnya ini dalam hal harga komoditas yang masih tinggi tentu ini akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Bagaimana Anda melihatnya? Amerika Serikat yang sejauh ini sudah melakukan besar-besaran peningkatan suku bunga yang luar biasa juga patut diantisipasi oleh para pelaku pasar. Apakah dapat memupuskan harapan gitu dari para pelaku pasar agar IHSG kembali dalam tren bullish di tahun ini, semester 2 2023 ini? Iya, kalau kita lihat memang dari Amerika Serikat juga akan dinanti-nanti rilis data penjualan retail yang memang ditunggu oleh para pelaku pasar. Ditambah memang pekan ini beberapa pejabat The Fed juga akan menyampaikan pidato di forum resmi begitu ya, termasuk di Chairman The Fed Jerome Powell. Powell akan berbicara pada economic outlook di Economic Club of New York atau ECNY pada Kamis nanti waktu setempat. Kalau kita lihat pidato Powell ini akan ditunggu-tunggu sekali mengingat memang pelaku pasar ingin mencari tahu nih sebenarnya kemana arah kebijakan The Fed ke depan setelah inflasi Amerika Serikat masih melaju kencang dan kira-kira akan menambah 25 basis point atau tidak yang menyamakan kedudukannya pada suku bunga Bank Indonesia begitu ya. Nanti akan ada efek-efek domino lainnya. Dan itu tentunya tidak diharapkan ya. Satu level 5,75%. Dan itu tidak diharapkan apalagi jika rupiah sudah menyentuh level 15.700 dan di satu sisi inflasi juga memang masih jauh sekali dari level targetnya di 2% untuk The Fed sendiri. Kita akan berusaha lagi menganalisa seperti apa. Terima kasih banyak atas analisa dan reviewnya begitu